Hari ini kita akan bahas buku yang sangat menarik dan punya potensi mengubah hidup kita. Karya ini sudah diterjemahkan ke dalam 37 bahasa dan sudah mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Teman-teman, kalau sebuah buku itu diterjemahkan dalam 37 bahasa, itu artinya apa? Memang isinya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di kanal Anies Baswedan. Kita akan membahas sebuah buku dan hari ini kita akan bahas buku yang sangat menarik dan punya potensi mengubah hidup kita. Judulnya Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, jadi teman-teman bisa dapatkan edisi bahasa Indonesianya. Kita akan mulai seperti biasa dengan membahas penulisnya. Siapa Greg McKeown? Greg McKeown adalah seorang penulis, seorang public speaker atau pembicara publik, ahli strategi kepemimpinan dan ahli strategi bisnis. Lahir di London tahun 77 dan McKeown sudah menulis 2 buku bestseller di New York Times, yaitu Essentialism yang kita akan bahas sekarang dan satu lagi Effortless. Karya ini sudah diterjemahkan ke dalam 37 bahasa dan sudah mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Teman-teman, kalau sebuah buku itu diterjemahkan dalam 37 bahasa, itu artinya apa? Memang isinya luar biasa. Apa sih ide dasarnya? Jadi konsep dasar dari Essentialism ini sebuah gagasan bahwa kita perlu fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan menghilangkan yang tidak esensial. Jadi McKeown mengajak kita untuk mengejar hal yang lebih sedikit tapi lebih penting. Jadi bukan bagaimana melakukan lebih banyak hal, tapi bagaimana melakukan hal yang tepat. Jadi fokusnya adalah ketepatan. Nah, salah satu argumen utama McKeown adalah di dunia ini penuh dengan pilihan, penuh dengan tuntutan, penuh dengan tekanan. Nah, kita sering terjebak dalam apa yang disebut sebagai mengejar lebih banyak secara tidak disiplin. Kita melakukan segalanya, mengatakan ya pada semua orang, yang akhirnya kita sendiri kewalahan dan kita sendiri tidak puas dengan apa yang kita kerjakan. Jadi McKeown menyarankan bahwa untuk menjadi seorang esensialis, kita harus mengubah cara berpikir kita. Bukannya mengatakan saya harus, tapi dimulai dengan mengatakan saya memilih untuk. Beda ya. Semula kita mengatakan saya harus, terus diubah menjadi saya memilih untuk. Jadi bukannya berpikir semua penting, tapi kita perlu menyadari hanya hal-hal yang benar-benar penting. Jadi fokusnya bergeser nih. Bukan mencoba untuk melakukan semuanya, tapi kita perlu memahami bahwa saya bisa melakukan apa saja, tapi tidak semuanya. Nah, buku ini membagi proses esensialis ini menjadi berapa tahap? 3 tahap. Tahap eksplorasi, tahap eliminasi, dan tahap eksekusi. Nah, pertama, pada tahap eksplorasi, kita didorong untuk melihat lebih banyak pilihan daripada yang biasa kita lakukan. Lalu pada tahap kedua, tahap eliminasi, kita belajar untuk memilih yang secara sangat selektif dan mengatakan tidak pada banyak hal. Nah, ini yang seringkali menantang nih. Ketika kita mengatakan, saya harus menseleksi, saya katakan tidak pada beberapa urusan yang lain. Nah, berikutnya adalah konsekuensinya, melakukan tahap eksekusi. Kita belajar untuk melaksanakan hal-hal esensial menjadi sesuatu yang bisa dikerjakan seperti tanpa usaha. Salah satu yang menarik yang dibahas di buku ini oleh McKeown adalah paradoks kesuksesan. Gini katanya, semakin sukses kita, semakin banyak peluang yang datang yang kemudian menjadi tuntutan terhadap waktu dan mengalihkan perhatian dari fokus yang awalnya mendorong kesuksesan kita. Ini sering kita alami dan itu masalah nyata yang lewat buku ini bisa diselesaikan. Lalu apa yang kemudian menjadi batasan? Seperti buku-buku self-help lain,
Essentialism juga punya beberapa batasan. Beberapa kritikus berpendapat bahwa buku ini terlalu terfokus pada pengalaman orang-orang yang memiliki privilege besar, seperti eksekutif perusahaan besar, pimpinan politik, pimpinan tokoh-tokoh besar. Mereka mengatakan bahwa buku ini kurang mempertimbangkan realitas orang-orang yang mungkin tidak punya banyak pilihan dalam hidup mereka. Jadi ketika dikatakan saya mau pilih sesuatu, ya itu kan asumsinya punya pilihan. Dan kadang-kadang yang begitu adalah yang sudah berhasil, sudah berada di top level. Selain itu, ada juga kritik. Beberapa pembaca merasa buku ini terlalu banyak mengulang-ulang poin yang sama, menggunakan terlalu banyak cerita ilustratif. Nah, tapi di luar kritik itu semua, banyak orang yang juga menemukan bahwa prinsip-prinsip dalam buku Essentialism ini sangat bermanfaat ketika diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi buku ini mengajak kita semua untuk lebih sadar akan pilihan-pilihan kita, untuk lebih berani mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak selaras dengan prioritas kita. Nah, sekarang saya ingin coba bahas beberapa tips praktis yang bisa kita terapkan dari buku ini. Pertama, mari coba definisikan tujuan esensial kita. Ini adalah visi yang jelas tentang apa yang benar-benar penting bagi kita. Dengan memiliki tujuan yang jelas, kita akan lebih mudah mengambil keputusan tentang apa yang perlu kita lakukan dan apa yang kita bisa abaikan. Yang kedua, ini memberikan pesan, belajarlah untuk mengatakan tidak lebih sering. Nah, ini salah satu tantangan yang cukup besar nih. How to say no when you don't want to say yes, ya. Karena kita tahu, setiap kali kita mengatakan ya pada sesuatu, kita secara tidak langsung mengatakan tidak pada yang lain. Nah, pastikan ketika kita mengatakan ya hanya pada hal-hal yang benar-benar penting bagi kita. Yang ketiga, ciptakan ruang untuk berpikir dan merefleksikan. Jadi McConnell menyarankan siapkan waktu untuk menarik diri dari keseharian dan memikirkan hal-hal yang benar-benar penting untuk diri kita. Lalu keempat, jangan remehkan pentingnya istirahat. McConnell berpendapat bahwa istirahatlah yang cukup, termasuk tidur. Ini semua penting, tidur itu pun penting untuk membuat keputusan yang baik dan membedakan antara yang esensial dan yang tidak esensial. Lalu pesan yang kelima, pesan terakhir, esensialisme ini bukan melakukan sedikit urusan secara sekali-sekali, tapi mengenai menjalani gaya hidup yang konsisten, fokus pada hal yang esensial. Dan ini adalah sebuah perjalanan, ini bukan sebuah tujuan. Jadi buat teman-teman semua, itu kira-kira ringkasan dari beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari buku Essentialism karya Greg McKeown. Tentu saja dalam menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan keseharian, kita mungkin menghadapi tantangan dan belum tentu mudah. Kita mungkin menghadapi godaan, kita menghadapi tantangan, kembali kepada kebiasaan lama. Tapi ingat, setiap langkah kecil menuju cara kerja yang lebih esensialis, gaya hidup yang lebih esensialis adalah langkah yang berharga. Kalau boleh, saya ingin mendengar bagaimana menurut teman-teman. Apakah ada di antara kita yang sudah menerapkan prinsip-prinsip esensialism dalam kehidupan keseharian? Atau mungkin ada yang punya pertanyaan tentang konsep ini, bahkan punya pendapat tentang konsep ini. Jangan ragu, tuliskan, sampaikan di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Semoga kita semua bisa menjalani hidup lebih bermakna dengan berfokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Sampai jumpa pada pembahasan buku berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.